Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwitya Bel Alvaro dari PGSD UMS kelas 4B akan mempresentasikan tentang inklusi. Inklusi dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama yaitu pendidikan inklusif, yang kedua yaitu anak berkebutuhan khusus atau ABK, yang ketiga yaitu penyelenggaraan pendidikan inklusif sekolah dasar, kemudian yang terakhir yaitu kekuatan pendidikan inklusif. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendidikan segregatif atau pendidikan luar biasa. Pendidikan segregatif yaitu suatu sistem pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang terpisahkan oleh pendidikan anak normal. Keunggulannya yaitu yang pertama, rasa ketenangan pada anak luar biasa. Yang kedua yaitu komunikasi yang mudah dan lancar. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran yang khusus sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak. Untuk kelemahannya yaitu yang pertama, sosialisasi terbatas, penyelenggaraan pendidikan yang relatif mahal, bebas bersaing, dan menumbuhkan disintegrasi. Adapun manfaat dari pendidikan segregatif yaitu yang pertama, anak berkebutuhan khusus menjadi lebih nyaman dalam belajar mengajar, mudah berkomunikasi karena ada kesatuan dalam bahasa, siswa memperoleh pendidikan sesuai dengan kebutuhan siswa, dan yang terakhir yaitu siswa menjadi lebih percaya diri. Kurikulum dan tujuan pendidikan segregatif berdasar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan integratif. Pendidikan integratif yaitu suatu lembaga pendidikan yang menangani peserta didik sejak dini secara terpadu yang didasarkan pada kepentingan umum. Ciri dari pendidikan integratif yaitu berpusat pada anak, memberikan pengalaman langsung, pemisahan antar mata pelajaran tidak nampak, menyajikan konsep dari beberapa mata pelajaran dalam satu PMB, bersifat luas, dan hasil pembelajaran dapat berkembang dan bersaing sesuai minat dan kebutuhan anak. Tujuan pendidikan integratif. Yang pertama yaitu tujuan teoritis, yaitu suatu tujuan yang sasarannya lebih pada pemberian kemampuan teoritis kepada peserta didiknya. Yang kedua yaitu tujuan praktis, yaitu suatu tujuan yang mempunyai sasaran pada pemberian kemampuan praktis peserta didiknya. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif yaitu pendidikan yang menyertakan semua anak, baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus atau ABK. Tujuan pendidikan inklusif itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Sisdiknas pasal 1 ayat 1. Adapun hambatan pendidikan integratif yang pertama yaitu hambatan integral, yaitu konsentrasi belajar siswa, cita-cita peserta didik, sikap terhadap belajar, motivasi belajar setiap individu, intelijensi dan keberhasilan belajar. Adapun faktor internal, eksternal, yang pertama pendidik sebagai pendamping dan pembina peserta didik dalam belajar, sarana dan prasarana pembelajaran, kurikulum sekolah, lingkungan sosial peserta didik di sekolah, dan kebijakan evaluasi dan penilaian. Kemudian ada strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua yaitu membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga yaitu membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Adapun prinsipnya itu 1. Prinsip motivasi, prinsip latar dan konteks, prinsip keterbatasan, prinsip hubungan sosial, prinsip belajar sambil bekerja, prinsip individualisasi, prinsip menemukan, dan prinsip pemecahan masalah. Yang kedua yaitu anak berkebutuhan khusus atau ABK. Ada tunalaras, yaitu mereka yang terganggu perkembangan emosi, menunjukkan adanya konflik dan tekanan batin, menunjukkan kecemasan, penderita neuritis atau tingkah laku psikotis. Yang kedua yaitu tunadaksa, penyandang bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, persendian, yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi. Yang ketiga yaitu tunanetra, istilah yang umum digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya,
Kemudian tunarungu, yaitu seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Yang kelima yaitu tunagrahita, keadaan keterbelakangan mental. Keadaan ini dikenal juga dengan retardasi mental. Adapun kesulitan belajar, kondisi di mana anak dengan kemampuan intelijensi rata-rata atau di atas rata-rata namun memiliki ketidakmampuan atau kegagalan dalam belajar yang berkaitan dengan hambatan dalam proses persepsi, konseptualisasi, bahasa, memori, serta pemusatan perhatian, penguasaan diri, dan fungsi integrasi sensori motori. Kemudian ada lambat belajar. Salah satu anak berkebutuhan khusus tidak dikenali dari penampilan fisiknya, namun membutuhkan layanan pendidikan yang bersifat khusus. Adapun cerdas istimewa dan bakat istimewa, yaitu anak memiliki kemampuan intelektual tinggi serta menunjukkan penonjolan kemampuan khusus yang bidangnya berbeda-beda antara anak satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu ADD atau ADHD. Adalah gangguan pemusatan perhatian yang biasanya dialami oleh anak-anak usia sekolah dengan gejala kurangnya konsentrasi, bersikap hiperaktif, dan sulit dalam bersosialisasi sehingga dapat mengganggu masa perkembangan anak. Kemudian yang ketiga yaitu penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pertama yaitu sistem penyelenggaraan. Model sistem penyelenggaraannya yang pertama ada teacher center approach, yaitu cara untuk merancang pembelajaran dan pendekatan yang berpusat pada guru kepada peserta didik. Yang kedua yaitu student center approach, yaitu pendekatan yang didasarkan pada proses pembelajaran yang berpusat pada siswa agar dapat belajar dengan baik. Strategi pembelajaran bisa melalui presentasi, diskusi, simulasi, demonstrasi, tanya jawab, dan juga ceramah. Identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Identifikasi meliputi observasi, wawancara, tes, dan tes psikologi. Sedangkan asesmen meliputi observasi, tes formal, tes informal, dan wawancara. Guru pendamping khusus, yaitu tenaga pendidik profesional yang mendampingi belajar anak berkebutuhan khusus supaya berkembang dan tumbuh secara optimal. Tugas GBK yaitu menyelenggarakan administrasi khusus, menyusun instrumen asesmen, menyusun program pendidikan individual atau PPI siswa berkelainan, menyelenggarakan kurikulum plus, manajer komprehensif, pembinaan komunikasi siswa berkelainan, kemudian program perencanaan individual atau PPI merupakan dokumen tertulis yang dikembangkan dalam suatu rencana pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Komponen-komponen dalam PPI yaitu taraf kemampuan siswa saat ini, tujuan umum yang akan dicapai, tujuan pembelajaran khusus, deskripsi tentang pelayanan pembelajaran, waktu dimulainya kegiatan dan lama waktu yang dibutuhkan, kemudian evaluasi. Desain kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama yaitu model duplikasi. Ini mengembangkan dan memberlakukan kurikulum untuk siswa berkebutuhan khusus secara sama atau serupa dengan kurikulum yang digunakan untuk siswa pada umumnya. Yang kedua yaitu model modifikasi. Siswa berkebutuhan khusus menjalani kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan mereka. Dan yang ketiga yaitu model substitusi, yaitu mengganti sesuatu yang ada dalam kurikulum umum dengan sesuatu yang lain. Dan yang terakhir yaitu model omisi, yaitu menghapus sesuatu baik sebagian ataupun keseluruhan. Yang kelima itu evaluasi pembelajaran. Evaluasi perencanaan dan pengembangan, yaitu memberi bantuan tahap awal dalam penyusunan program pembelajaran. Yang kedua yaitu evaluasi monitoring, yaitu memeriksa apakah program pembelajaran mencapai sasaran secara efektif dan apakah program pembelajaran terlaksana sebagaimana mestinya. Yang ketiga yaitu evaluasi dampak. Ini mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu program pembelajaran. Yang keempat yaitu evaluasi efisiensi ekonomis, yaitu menilai tingkat efisiensi program pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu evaluasi program komprehensif, yaitu program pembelajaran secara menyeluruh
seperti pelaksanaan program, dampak program, tingkat keefektifan, dan efisiensi. Kemudian yang keempat yaitu kekuatan pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu pembelajaran partisipasif kolaboratif, yaitu proses pembelajaran partisipatif adalah ingin menempatkan peserta didik sebagai pemain utama dalam setiap proses pembelajaran. Kemudian pembelajaran kolaboratif adalah sebuah pedagogi yang pusatnya terletak dalam asumsi bahwa manusia selalu menciptakan makna bersama dan proses tersebut selalu memperkaya dan memperluas wawasan mereka. Kemudian ada pusat layanan klinis. Langkah-langkah indikator pelayanan. Yang pertama yaitu tahap diagnosing action, yaitu mengetahui dan menentukan jenis pelayanan yang penting untuk dibuat indikator klinis. Yang kedua yaitu tahap planning action, yaitu memilih indikator klinis yang tepat. Yang ketiga yaitu tahap taking action, yaitu uji coba pengukuran indikator klinis. Dan yang keempat yaitu tahap evaluating action, yaitu evaluasi pelayanan klinis yang telah diberikan. Kemudian partisipasi orang tua. Fungsi pokok keluarga yaitu pertama afeksi, yaitu membangun suasana nyaman, menciptakan rasa persaudaraan. Yang kedua yaitu keamanan dan penerimaan, yaitu usaha yang dapat dilakukan dengan mempertahankan kebutuhan fisik dan menerima individu sebagai anggota keluarga. Kemudian identitas dan memuaskan, yaitu mengembangkan potensi diri. Dan yang keempat yaitu afiliasi dan pertemanan, yaitu menciptakan komunikasi yang baik dengan anak serta menjaga hubungan yang baik dengan antar keluarga. Kemudian ada sosialisasi, yaitu mengenal perilaku dan nilai sebagai pedoman dalam hubungan internal maupun eksternal. Dan yang terakhir yaitu kontrol, yaitu mempertahankan kontrol sosial yang ada dalam keluarga. Kemudian peran orang tua terhadap ABK. Yang pertama yaitu sebagai pendamping utama, yaitu membantu tercapainya tujuan layanan penanganan dan pendidikan anak. Yang kedua yaitu sebagai advokat, itu mengerti, mengusahakan, dan menjaga hak anak dalam kesempatan mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan karakteristik khususnya. Yang ketiga yaitu sebagai sumber, yaitu menjadi sumber data yang lengkap dan benar mengenai diri anak dalam usaha intervensi perilaku anak. Yang keempat yaitu sebagai guru. Sebagai guru di sini orang tua berperan menjadi pendidik bagi anak dalam kehidupan sehari-hari di luar jam sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai diagnostisian, yaitu penentu karakteristik dan jenis kebutuhan khusus dan berkemampuan melakukan treatment terutama di luar jam sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Sarana dan prasarana penunjang terlaksananya pendidikan inklusif ada dua, yaitu sarana prasarana umum dan khusus. Untuk sarana prasarana umum terdiri dari ruang kelas beserta perlengkapannya, ruang praktikum atau laboratorium, ruang perpustakaan, ruang serbaguna, ruang BK atau BP, ruang UKS, ruang kepala sekolah, guru dan tata usaha, lapangan olahraga, toilet, ruang ibadah, kantin, dan ruang sumber. Sementara itu, sarana khususnya yaitu guru pendamping khusus, kurikulum khusus yang telah disesuaikan, dan psikiater atau psikolog. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.